Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asrini. Kita ketemu di pertemuan ketiga di kuliah manajemen optik. Baik Bapak Ibu, sekarang adalah kita akan bahas mengenai manajemen optik dan prosedur pendirian optik menurut Permenkes. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana prosedur mendirikan optik ya, lebih mengetahui dibanding saya. Cuman saya hanya akan mengulas atau mereview kembali bagaimana caranya prosedur mendirikan sebuah optik menurut Permenkes. Karena memang kita sebagai kembali lagi bahwa optik itu adalah bukan sebagai reseller tapi sebagai fasilitas kesehatan gitu ya, yang memang harus berperan serta dan menurut pada undang-undang, terutama undang-undang dari Peraturan Menteri Kesehatan. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu mungkin masih hafal tentang slide ini gitu ya. Ini masuk ke perencanaan dari sebuah manajemen, konsep manajemen. Ya, perencanaan dari konsep manajemen ini itu tentunya menentukan tujuan dan merumuskan strategi untuk mencapainya. Nah, melibatkan mulai dari analisa pasar sampai dengan evaluasi dan penyesuaian. Yang akan kita bahas di sini tidak semua Bapak Ibu, karena mungkin nanti untuk penetapan tujuan, strategi produk, SDM, pemasaran dan promosi, pengelolaan keuangan, evaluasi dan penyesuaian dalam perencanaan ini akan dibahas nanti berbeda dengan hari ini. Yang akan kita bahas adalah mengenai analisa pasar dan lokasi dan infrastruktur yang berhubungan dengan bagaimana cara kita membuka optik sesuai dengan Permenkes. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini Bapak Ibu, analisa pasar dalam manajemen optik. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan analisa pasar? Ketika kita ingin membuka optik gitu. Yang pertama adalah lakukan riset untuk memahami kebutuhan pelanggan, mulai dari tren pasar dan kompetensinya. Kemudian identifikasi segmen pasar yang akan dilayani, seperti kita akan melayani apa aja. Apakah kita akan melayani kacamata preskripsi saja, atau sekalian dengan kacamata vision, atau sekalian dengan kita jual lensa kontak. Nah, itu juga harus kita analisa dulu pasarnya. Jangan sampai begini, kita jual lensa kontak, sementara calon konsumen di tempat kita mau buka optik itu mereka rata-rata tidak suka menggunakan lensa kontak. Nah, itu tidak berarti tidak sesuai dengan analisa pasar, tidak sesuai dengan proses produksinya nanti. Kemudian juga misalnya ketika kita membuka optik yang menjual kacamata preskripsi, tentunya kita harus menyiapkan beberapa peralatan gitu ya. Kemudian beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti gitu itu ya. Kemudian analisa pasar di sini pasti kalau optik itu awalnya sih pasti menjual kacamata preskripsi. Kemudian dilanjutkan dengan kacamata fashion. Nah, kebutuhan pelanggan juga harus diperhatikan. Misal contoh gini, ketika kita membuka optik, kita cek dulu nih di sekitaran kita itu banyaknya kalau lihat dari usianya usia seperti apa. Ini buat apa? Itu untuk manajemen lensa. Contoh misalnya kalau di sekitar perusahaan di optik tersebut banyak sekali orang-orang yang usianya misalnya menjelang 40 ke atas, berarti lensa yang harus kita sediakan atau frame-frame yang harus disediakan adalah frame yang untuk sesuai dengan usia 40, atau lensa yang memang untuk yang menunjang, misalnya lensa apa ya, kalau itu lensa ADD gitu ya, contohnya misalnya seperti itu. Kemudian tren pasarnya seperti apa, kalau misalnya banyak remaja yang baru miopia, berarti frame-frame-nya harus frame yang terkini, yang kekinian. Nah, itu yang harus kita analisa gitu, analisa pasar ketika kita mau membuka suatu optik atau sudah membuka tetapi ingin melihat dulu mengkoreksi analisa pasarnya. Nah, itu lihat dari kebutuhan pasar di optik kita tersebut. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita langsung ke lokasi dan infrastruktur dalam manajemen optik. Nah, memilih lokasi strategis dan mudah diakses oleh target pasar itu yang kita inginkan. Ya. Kemudian dalam merencanakan toko, kita juga harus mulai merencanakan bagaimana desain toko dan layout untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman. Tentunya yang sesuai dengan Permenkes. Di sini disebutkan bahwa laboratorium dispensing adalah tempat yang khusus melakukan pemotongan dan pemasangan lensa pada bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep kacamata. Izin laboratorium dispensing yang bangunannya menjadi satu dengan optikal melekat pada perizinan optikal. Ini menurut Permenkes tentunya juga harus dipisahkan ya, laboratorium dispensing itu dengan layout
atau toko kacamatanya, jangan sampai disatukan kalau bisa tidak terlihat gitu. Nah, itu adalah bagaimana contoh kita menganalisa lokasi dan infrastruktur dalam manajemen optik. Ini Bapak Ibu, kalau saya lihat dari Permenkes, pendirian optik menurut Permenkes gitu ya, apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah fotokopi KTP, fotokopi NPWP, SIUP, TDP perusahaan dari pemohon. Sekarang sih gampang ya, kalau pengen dapat TDP itu cukup datang sampai ke kelurahan saja. Kemudian pernyataan ketersediaan refraksionis optisi atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan. Kemudian fotokopi STR refraksionis optisi atau optometris harus ada Bapak Ibu saat ini ya. Kemudian fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan, itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian fotokopi perizinan kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium dispensing. Jadi harus ada perjanjian kerjasamanya atau MOU-nya. Kemudian rekomendasi dari asosiasi optikal setempat gitu ya. Kemudian rekomendasi dari kepala dinas kesehatan dan kabupaten. Makanya oleh karena itu saya bilang bahwa optikal ini bukan hanya sekedar retail kacamata. Kemudian persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperbarui selama memenuhi persyaratan. Ini persyaratan instrumen laboratorium optik. Yang pertama, kita harus punya 1 buah tang pemotong lensa, lembaran patron di sini ya, pembuat mol bingkai secukupnya, kemudian 1 unit alat sintrasi penggenggam lensa, lens blocker, 1 buah mesin faset lensa, jika memang ada laboratorium dispensingnya, 1 set peralatan, obeng dan tang untuk memasang lensa, menyetel dan mereparasi bingkai kacamata, 1 buah alat pemanas bingkai kacamata, 1 unit lensometer, dan 1 buah lemari penyimpan peralatan dan stok lensa. Ini syarat dari instrumen laboratorium optik. Sarana dan prasarana serta peralatan optikal yang harus ada. Sarana, ada ruang tunggu sekaligus ruang pamer, atau ruang pamer itu layout dari frame kacamata gitu ya. Kemudian ruang pelayanan refraksi optisi minimal 1x3 meter persegi. Ruang pelayanan lensa kontak minimal 1x2 meter persegi. Saya nggak tahu apakah bisa disamakan dengan ruang refraksi optisi. Kemudian ruang pelayanan refraksi optisi dan display pamer minimal 4 meter persegi. Itu sarananya. Prasarananya, penerangan ruang pemeriksaan refraksi. Penyinaran luarnya harus sampai dari mulai 480 sampai 600 lux. Penyinaran dalamnya 120 CD per meter persegi. Kontrasnya harus lebih besar dari 84%. Kemudian meja untuk menempatkan trial lens set, trial frame dan lens meter. Kursi untuk pasien dan pemeriksa. Kartu kerja atau rekam medik atau kartu status refraksi. Itu mulai harus dipikirkan. Dan kartu kerja ini kalau bisa memuat data-data pasien yang memang dibutuhkan untuk pelaporan nanti ke puskesmas. Kemudian bak pencuci tangan atau handuk dan tisu. Saran dan prasarana serta peralatan optikal lagi ya peralatannya. Ada peralatan pelayanan refraksi meliputi kartu Snellen, ya Bapak Ibu sudah banyak lah, atau optotip yang dilengkapi dengan astigmat dials, kartu baca, trial lens set dan trial frame, red green test, word for dot test, penggaris PD, kaca pembesar atau loop, pen light atau lampu senter, buku tes buta warna, lensometer, retinoskop, silinder silang. Ini menurut Permenkes peralatan yang harus ada ketika kita membuka optik. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, peralatan pelayanan optisi meliputi gunting, cermin, seperangkat tang fitting, seperangkat obeng, center thickness, kaliper, sperometer, heater atau pemanas, dan pembersih lensa kacamata. Bapak Ibu tentu pasti lebih mengetahui ya. Nah ini peralatan pelayanan lensa kontak harus ada apa saja? Karotometer atau lensa uji coba ya Bapak Ibu, lensa kontak lunak uji coba, mangkok pencuci lensa kontak, cermin cembung dan datar, perangkat tes fungsi air mata, cairan pembersih lensa kontak, cairan tetes lensa kontak, lens case atau tempat lensa kontak, dan lemari untuk menyimpan lensa kontak dan cairan.
Itu Bapak Ibu kurang lebih sarana dan prasarana, kemudian persyaratan bagaimana kita membuka satu optik ya. Ini masuk ke dalam satu perencanaan gitu, konsep manajemen perencanaan dan masuk ke konsep perencanaan logistik gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu analisa pasar dulu untuk lensa apa saja yang harus dipersiapkan supaya Bapak Ibu tidak tidak mengalami kerugian ketika kita memang menyiapkan lensa-lensa yang memang tidak sesuai dengan analisa atau segmen pasar tadi. Kemudian juga frame-frame juga harus diperbarui, jadi kita juga harus bisa menghitung nih kira-kira frame seperti apa yang memang misalnya sering dibeli oleh masyarakat gitu ya. Kalau frame perlu juga, apakah perlu kita menyediakan frame-frame yang memang out of misalnya bentukannya itu kadang-kadang lebih lebih variatif gitu ya, apakah perlu atau tidak, atau misalnya seperti apa. Jadi memang harus disesuaikan dengan segmen pasar kita gitu ya, kalau memang segmen pasarnya. Dan kemudian juga untuk melihat segmen pasar juga kita lihat juga gitu ya, apakah di sini berpenghasilannya menengah ke bawah atau menengah ke atas. Biasanya kalau menengah ke bawah ya frame yang dijual atau lensa yang dijual ya tidak usah mahal-mahal Bapak Ibu. Tapi kalau menengah ke atas ya pasti orang-orang mencari frame yang bermerek, lensa yang bagus. Nah itu yang harus kita persiapkan. Kemudian ketika kita membuka optik pertama kali itu peralatannya sudah disesuaikan sesuai dengan menurut Permenkes, minimal harus ada itu ya Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalnya lebih bagus mungkin seperti itu. Nah saya yakin kalau Melawai sih sudah sesuai dengan Permenkes karena sudah banyak sekali outlet-outletnya gitu ya. Tinggal mungkin rekam medisnya juga sudah bagus, jadi ketika misalnya saya periksa ke sana itu sudah ada nih rekam medis saya gitu dari zaman beberapa tahun lalu, mereka menyimpan gitu dengan baik. Nah itu juga harus dipikirkan Bapak Ibu bagaimana cara merekam medisnya, karena biasanya optik-optik kecil tuh mengandalkan kartu jual kacamata saja ketika kita membuat rekam medis dari pasien. Nah sementara sekarang itu bukan hanya dari rekam penjualan saja, tetapi harus sudah mulai punya kartu pasien ya, supaya Bapak Ibu tahu gitu punya apalagi kalau based on system kan gampang mencarinya gitu ya. Jadi ketika misalnya kita ke sana itu sudah dahulu memang Bapak Ibu misalnya minusnya sekian, sekarang mungkin naik gitu. Nah itu yang harus memang diperlukan untuk kita, selain untuk mempermudah untuk melayani pasien, juga data rekam medis ini mudah untuk dibuat laporannya sehingga kita bisa membuat laporan yang dibutuhkan oleh Kemenkes melalui Puskesmas. Walaupun mungkin sekarang belum banyak gitu ya, tapi diharapkan ke depannya bisa dilaporkan gitu ya data pasien Bapak Ibu itu ke Puskesmas supaya Puskesmas mempunyai data tentang kelainan refraksi yang dialami di Puskesmas tempat dia berkesinambungan gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan ketiga ini memang singkat karena hanya tentang manajemen konsep dan bagaimana mendirikan optik melalui Permenkes, dan saya yakin Bapak Ibu lebih jago gitu, lebih tahu gitu apa yang mata kuliah yang hari ini saya bahas. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu mangga silahkan, nanti kita ketemu di offline, dan untuk bukti presensinya nanti akan saya infokan melalui WhatsApp. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam mata kuliah manajemen optik kali ini, pertemuan kita ketiga. Sampai ketemu, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan mata kuliahnya, atau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung gitu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.